Inilah trik rahasia untuk menghentikan penderitaan yang kamu ciptakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak, 90% penderitaan yang kamu rasakan setiap hari, seperti stres, cemas, marah, sedih, itu sebenarnya diciptakan oleh diri kamu sendiri. Bukan oleh atasan yang galak, bukan oleh pasangan yang kurang perhatian, bukan oleh rekening yang menipis, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih dekat. Suara berbisik oleh pikiran kamu yang tidak kamu sadari. Sekarang bayangkan jika saya bilang ada monster yang hidup di dalam diri kamu, monster yang sengaja mencari-cari masalah, sengaja mengungkit luka lama, sengaja membuat hari-hari kamu menjadi penuh dengan drama. Dan yang lebih mengerikan lagi, kamu yang memberinya makan setiap hari tanpa kamu sadari. Namanya tubuh Pain. Dan di dalam 7 menit ini, saya akan bongkar teman-teman. Bagaimana monster ini bekerja, kenapa kamu terus saja menderita padahal hidup kamu sebenarnya baik-baik saja. Dan yang terpenting teman-teman, bagaimana cara mematikannya selamanya. Teman-teman, ini bukanlah motivasi kosong teman-teman. Ini adalah ilmu kesadaran yang telah membebaskan jutaan orang dari penjara pikiran mereka sendiri. Teman-teman sudah siap? Mari kita masuk. Sebut saja namanya Rina. Umurnya 32 tahun, karyawan kantoran. Dari luar hidupnya biasa saja, tapi di dalam kepalanya itu ada perang teman-teman. Pagi ini ia bangun jam 6, langsung cek HP. Ada pesan dari bos, tolong revisi laporan kemarin. Ada 6 kata sederhana, tapi di kepala Rina alarm bahaya berbunyi keras. Pasti laporanku jelek, pasti dia kecewa, pasti aku akan dipecat, pasti karena aku memang tidak kompeten. Ingat tidak, dulu juga aku pernah dimarahi guru karena tugas salah. Aku memang gagal. Dan dalam 3 detik, pikiran Rina sudah membawa dia dari pesan WhatsApp ke trauma masa SD. Dari revisi laporan ke tepi jurang kehancuran karir, tubuhnya mulai tegang, jantung berdebar, napasnya pendek. Padahal dia bahkan belum sampai ke kamar mandi. Ini belum apa-apa teman-teman. Dan di saat sarapan, suaminya lupa cuci piring tadi malam. Boom, perang dunia pecah. Kamu tidak pernah menghargai aku. Aku kerja keras, pulang lelah, masih harus beresin rumah. Kamu sama seperti ayahku dulu, egois. Nah, suaminya bengong kan? Dia cuma lupa cuci piring sekali. Kenapa tiba-tiba dibawa-bawa ayah, dan lain-lain? Yang sebenarnya terjadi, bukan suami Rina yang bikin dia marah, tapi tubuh fan Rina yang lapar dan butuh makan. Dan makanan favoritnya apa teman-teman? Drama, konflik, rasa sakit emosional. Sampai malam, Rina sudah bertengkar dengan 3 orang. Marah-marah di jalan, nangis sendirian, tidur dengan perasaan hampa, dan besok paginya siklus yang sama itu terulang kembali. Rina bukan orang jahat teman-teman. Dia hanya tidak tahu bahwa ada pengemudi liar di dalam dirinya yang sudah merebut setir kehidupannya. Mulai saat ini, mari kita bongkar ilmunya teman-teman. Apa itu tubuh pen? Tubuh pen adalah kumpulan luka emosional dari masa lalumu yang menumpuk dan menjadi makhluk sendiri di dalam diri kamu. Nah, setiap kali kamu dimarahi orang tua saat kecil, diputusin pacar, gagal ujian, dihina teman, ditolak dalam pekerjaan, kalau kamu tidak sadar memproses rasa sakitnya dengan benar, itu tidak akan hilang teman-teman. Itu tersimpan, menumpuk, seperti sampah emosional di gudang bawah sadar. Dan gudang ini punya kesadaran sendiri teman-teman. Dia lapar, dia ingin hidup, dan cara dia bertahan hidup dengan membuat kamu menciptakan lebih banyak lagi drama dan konflik untuk dimakan. Seperti vampir yang butuh darah, tubuh pen kamu itu butuh energi negatif untuk bertahan. Nah, dia punya 2 mode, yaitu mode tidur, diam, menunggu. Dan mode aktif, yaitu bangun dan mencari makan. Dan pemicunya apa saja yang mirip dengan luka lama kamu. Contohnya, kalau dulu kamu sering diabaikan, sekarang kamu jadi sangat sensitif kalau pasangan tidak balas chat cepat. Kalau dulu kamu sering dikritik, sekarang kamu jadi mudah tersinggung dengan kritik kecil. Kalau dulu kamu merasa tidak cukup baik, sekarang kamu terobsesi dengan kesempurnaan. Saat tubuh pen aktif, dia mengambil alih dirimu. Kamu jadi dia, kamu yang biasanya sabar, tiba-tiba meledak. Kamu yang biasanya rasional, tiba-tiba paranoid. Kamu yang biasanya ceria, tiba-tiba murung berhari-hari. Dan yang paling licik lagi, dia itu membuat kamu pikir itu adalah diri kamu sendiri. Kamu bilang, aku memang orangnya sensitif. Nah, salah teman-teman. Itu tubuh pen kamu yang bicara. Nah, ketika kamu bilang, aku memang susah percaya orang.
Salah teman-teman, itu adalah program luka lama yang belum di-delete atau dihapus. Teman-teman, tapi ada kabar baiknya, tubuh Pen punya kelemahan fatal. Dia takut pada kesadaran. Seperti vampir takut dengan matahari, tubuh Pen itu takut pada cahaya perhatian kamu yang sadar. Nah, inilah praktek 3 langkah yang kuat untuk menghapus tubuh Pen ini teman-teman. Tolong dicatat atau diperhatikan. Langkah yang pertama, kenali tandanya. Saat kamu mulai merasa iritasi tanpa sebab jelas, ingin marah-marah, ingin mengungkit masalah lama, ingin bikin drama, pikiran negatif berputar-putar, stop. Katakan dalam hati Anda, aha, ini adalah tubuh Penku yang sedang bangun. Kemudian langkah kedua, jangan terlibat. Ini bagian tersulit teman-teman. Kamu harus menolak untuk menjadi dia. Jangan ikuti dorongan untuk memulai pertengkaran, mengirim pesan marah-marah, membuat keputusan emosional, mengungkit-ungkit masa lalu, dan sebaliknya, amati saja. Kemudian teman-teman, rasakan energi negatif itu ada di dalam tubuh kamu, di dada, di perut, di tenggorokan. Teman-teman cukup rasakan saja, tapi jangan menjadi dia teman-teman. Seperti menonton awan lewat. Teman-teman lihat, tapi kamu itu bukan awan itu. Dan langkah ketiga, bawa ke momen saat ini atau the present moment. Bertanya pada diri kamu, apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Bukan di kepalaku, tapi saat ini aku dalam bahaya? Apakah masalahnya seburuk apa yang aku pikirkan? Katakan, biasanya jawabannya tidak. Masalahnya cuman suami lupa cuci piring saja seperti Rina tadi. Bukan pengkhianatan, bukan tanda dia tidak cinta kamu, cuman lupa cuci piring saja. Nah, saat kamu rutin melakukan 3 langkah ini, sesuatu yang ajaib itu mulai terjadi. Tubuh Pen kamu mulai kelaparan, tidak ada lagi drama untuk dimakan, dan perlahan dia itu mulai lemah dan menyusut, kemudian dia menghilang. Energi yang tadinya terperangkap di dalam bentuk luka, sekarang menjadi bebas, berubah menjadi kesadaran, menjadi kedamaian, dan menjadi kekuatan. Nah teman-teman, kita kembali lagi ke Rina. 6 bulan kemudian, dia belajar praktek ini. Pagi ini dia bangun jam 6, cek HP, pesan dari bos, tolong revisi laporan kemarin. Nah, dia rasakan ada dorongan untuk panik. Tapi kali ini dia sadar, oh ini tubuh Penku yang mau bangun. Kemudian dia tarik napas. Rasakan sensasi di dadanya, amati tanpa menghakimi, dan 3 menit kemudian sensasi itu hilang, melebur. Nah, dia balas pesan dengan kepala dingin. Baik Pak, bagian mana yang perlu saya perbaiki? Sudah selesai, tidak ada drama lagi. Tidak ada trauma SD yang diungkit, dan sarapan suaminya lupa cuci piring lagi. Tapi kali ini Rina tersenyum. Sayang, piringnya masih di sini ya? Nah, suaminya minta maaf dan langsung cuci. Dan 2 menit sudah selesai. Nah, Rina menyadari selama ini bukan suaminya yang bermasalah, tapi dia yang membiarkan tubuh Pennya mengubah hal kecil itu menjadi perang yang besar. Hari itu, Rina tidak bertengkar dengan siapapun. Dia pulang dengan tenang, tidur dengan damai, dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, Rina merasa utuh, bebas, hidup benar-benar. Bukan karena hidupnya menjadi sempurna, tapi karena dia tidak lagi menjadi budak dari monster di dalam dirinya sendiri. Nah teman-teman, jadi sekarang kamu sudah tahu rahasia ini, dan 90% penderitaan kamu itu diciptakan oleh pikiran kamu sendiri yang tidak kamu sadari. Monster tubuh Pen itu memang ada teman-teman, tapi dia hanya punya kekuatan kalau kamu itu tidak sadar. Jadi sang pengamat, setiap kali emosi muncul, kenali, ini tubuh Penku. Amati, rasakan tanpa terlibat, kembali ke sekarang, apa yang benar-benar terjadi. Praktek ini sederhana, tapi jangan salah. Ini adalah salah satu praktek spiritual paling kuat yang pernah ada teman-teman. Ini bukan cuma mengurangi stres, ini mengubah siapa kamu. Dari budak pikiran menjadi tuan atas hidup kamu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kamu bisa, tapi apakah kamu mau? Nah, pilihan ada di tangan kamu teman-teman. Monster atau merdeka, penderitaan atau kedamaian, autopilot atau kesadaran. Nah, kamu yang tentukan sekarang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.